Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dosen kami, Bapak Tulus Pramikasi Alur Mkon, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok Pralala dari kelas TIA 23. Nama saya Astika Angelina Situmorang. Nama saya Priska Lorencia. Nama saya John Gidi. Nama saya Eliezer Purba. Dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Pakar Deteksi Serangan dan Gangguan Keamanan Jaringan menggunakan metode backward chaining berbasis web. Latar belakang perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat menyebabkan meningkatnya risiko serangan dan gangguan keamanan jaringan. Banyak pengguna masih kesulitan dalam mengenali jenis serangan yang terjadi karena keterbatasan pengetahuan teknis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu membantu melakukan diagnosa secara otomatis berdasarkan gejala yang muncul. Sistem pakar dipilih karena dapat meniru cara berpikir seorang ahli dalam mengambil keputusan. Pada penelitian ini digunakan metode backward chaining, yaitu metode penalaran yang dimulai dari tujuan berupa jenis serangan, kemudian ditelusuri berdasarkan gejala yang mendukung, sehingga diharapkan dapat membantu pengguna dalam mendeteksi serangan jaringan serta memberikan solusi penanganan awal secara cepat dan tepat. Tujuan penelitian: 1. Merancang sistem pakar serangan dan gangguan keamanan jaringan berbasis web. 2. Menerapkan metode backward chaining dalam proses inversi diagnosis. 3. Menyusun knowledge base berupa gejala, serangan, dan aturan if then. 4. Membuat rancangan UI sistem yang user friendly untuk user dan admin. Konsep sistem pakar digunakan untuk konsep sistem pakar. Sistem pakar merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk meniru kemampuan seorang ahli dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Pada penelitian ini, sistem pakar digunakan untuk membantu mendeteksi serangan dan gangguan keamanan jaringan. Sistem bekerja dengan memanfaatkan basis pengetahuan knowledge base yang terdiri dari data gejala, jenis serangan, serta aturan if then. Data tersebut kemudian diproses menggunakan mesin inversi untuk menghasilkan diagnosa dan solusi penanganan. Alur kerja sistem dimulai dari input gejala oleh pengguna, dilanjutkan proses inversi hingga menghasilkan output berupa jenis serangan jaringan beserta rekomendasi solusi. Metode backward chaining. 1. Menentukan tujuan. Sistem memulai proses dari dugaan jenis serangan jaringan, misalnya DDoS atau port scanning yang ingin dibuktikan. 2. Mengecek gejala. Sistem memeriksa apakah gejala yang dipilih user sesuai dengan aturan if then yang ada. Jika tidak cocok, sistem mencoba rule lain. Contoh, if G001, G002, G003, dan K001 DDoS. 3. Menentukan diagnosa. Jika gejala sesuai, sistem menerapkan hasil diagnosa dan menampilkan solusi penanganan. Jika tidak ada rule yang cocok, sistem menyatakan serangan belum teridentifikasi. Selanjutnya kita masuk kepada use case diagram, di mana use case diagram menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Pada sistem ini terdapat dua aktor utama, yaitu user dan admin. User memiliki hak untuk melakukan login, memilih gejala, melihat hasil diagnosa, serta melihat riwayat konsultasi. Sedangkan admin memiliki hak akses yang lebih luas, yaitu mengelola data gejala, data serangan, aturan if then, serta melihat seluruh riwayat konsultasi pengguna. Diagram ini menunjukkan batasan sistem serta fungsi-fungsi utama yang tersedia. Selanjutnya, kita masuk kepada struktur database, di mana sistem pakar ini menggunakan database MySQL yang terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu users, gejala, serangan, rules, dan riwayat konsultasi. Yang pertama, user untuk menyimpan data pengguna. Yang kedua, gejala untuk data gejala. Yang ketiga, serangan untuk jenis serangan dan solusi. Yang keempat, ada rules untuk aturan if then. Dan yang kelima, riwayat konsultasi untuk menyimpan hasil diagnosa. Relasi antara tabel memungkinkan sistem melakukan proses diagnosa secara otomatis berdasarkan gejala yang dipilih, serta membantu admin dalam mengelola basis pengetahuan.
Selanjutnya, kita masuk kepada activity diagram, di mana activity diagram menggambarkan alur kerja sistem pakar mulai dari user melakukan login hingga memperoleh hasil diagnosa. Proses diawali saat user masuk ke dashboard dan memilih menu konsultasi, kemudian memilih gejala yang dialami melalui checkbox. Setelah user menekan tombol proses diagnosa, sistem melakukan inferensi menggunakan metode backward chaining untuk menentukan jenis serangan berdasarkan aturan if then yang tersedia. Selanjutnya, sistem menampilkan hasil diagnosa beserta solusi penanganan dan menyimpan data konsultasi ke dalam riwayat. Diagram ini menunjukkan interaksi antara user dan sistem secara berurutan hingga proses konsultasi selesai. Lalu kita masuk kepada tampilan login, di mana halaman login digunakan sebagai akses awal ke sistem. Pengguna memasukkan username dan password. Kemudian, sistem secara otomatis mendeteksi peran sebagai user atau admin. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan hak akses masing-masing. Dashboard user menampilkan ringkasan aktivitas pengguna, seperti tombol konsultasi dan hasil diagnosa terakhir. Pada halaman ini, tersedia menu untuk memulai konsultasi dan melihat riwayat konsultasi. Dashboard berfungsi sebagai pusat aktivitas user dalam menggunakan sistem pakar. Halaman konsultasi merupakan inti dari sistem pakar. User memilih gejala melalui daftar checkbox yang tersedia serta dapat menggunakan fitur pencarian gejala. Setelah gejala dipilih, user menekan tombol proses diagnosa dan sistem akan mencocokkan data dengan aturan if then. Halaman hasil diagnosa menampilkan jenis serangan yang terdeteksi, tingkat keyakinan, daftar gejala yang dipilih, serta solusi penanganan. User juga dapat menyimpulkan atau mencek hasil diagnosa sebagai dokumen. Dashboard admin digunakan untuk mengelola seluruh data sistem. Admin dapat melihat statistik data, mengakses menu kelola gejala, serangan rules, serta memantau riwayat konsultasi pengguna. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelola basis pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan CRUD gejala dan serangan. Pada slide ini ditampilkan fitur CRUD gejala dan serangan. Nah, halaman ini menunjukkan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data gejala serta data jenis serangan. Jadi setiap jenis serangan juga dilengkapi dengan solusi penanganan awal dan data yang telah diperbarui akan langsung tersimpan di database MySQL dan digunakan oleh sistem dalam proses diagnosa. Selanjutnya, rule builder. Slide ini menjelaskan rule builder. Rule builder ini digunakan admin untuk membuat aturan if then dengan cara memilih jenis serangan sebagai hasil, lalu menentukan gejala-gejala sebagai kondisi. Aturan ini menjadi dasar sistem dalam melakukan proses inferensi menggunakan metode backward chaining untuk menentukan hasil diagnosis. Nah, selanjutnya ialah slide riwayat konsultasi. Halaman ini berisi daftar hasil diagnosa yang pernah dilakukan oleh user. Baik admin maupun user dapat melihat detail konsultasi, seperti gejala yang dipilih, jenis serangan yang terdeteksi, serta waktu konsultasi. Fitur ini berguna sebagai dokumentasi dan evaluasi penggunaan sistem. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil melalui proyek ini ialah: pertama, sistem pakar berhasil dirancang. Sistem pakar deteksi keamanan jaringan berbasis web ini berhasil dirancang dengan fitur konsultasi, diagnosa, serta pengolahan data oleh admin. Kedua, metode backward chaining berjalan dengan baik. Metode backward chaining mampu menentukan jenis serangan berdasarkan gejala yang dipilih melalui aturan if then yang tersimpan di database. Ketiga, membantu proses diagnosa. Sistem membantu user dalam mengenali serangan jaringan secara lebih cepat serta memberikan solusi penanganan. Keempat, admin dapat mengelola basis pengetahuan. Nah, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data gejala, serangan, serta rules sehingga sistem dapat terus dikembangkan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem pakar deteksi keamanan jaringan berbasis web. Kami berharap sistem ini dapat memberikan gambaran penerapan metode backward chaining dalam membantu proses diagnosis serangan jaringan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.